sakit, kalau masuk insya Allah saya tetap periksa. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan mempelajari bagian yang kedua, yaitu sistem klasifikasi 5 kingdom. Jadi organisme di dalam pelajaran IPA dibagi menjadi 5 kingdom. Mungkin anak-anak masih ingat. Yang pertama disebut kingdom Monera. Ya, yang kedua nanti disebut kingdom Protista. Yang ketiga disebut kingdom Umi. Ya. Nah, yang keempat itu hari ini belum bisa kita bahas, yaitu kingdom Plantae. Dan yang kelima adalah kingdom Animalia. Kingdom itu tentu artinya adalah kerajaan atau dunia. Yang lalu sudah kita bahas. Setelah kingdom itu ada yang disebut divisio pada tumbuhan, kemudian klasik, ordo, family, genus, dan spesies. Nah itu pada saat kita menentukan nama daripada sebuah organisme, jadi sampai pada genus dan spesies. Nah, jadi 5 kingdom itu adalah yang bisa kita bahas pada hari ini. 3 kingdom saja secara global ya. Pertama adalah kingdom Monera. Kingdom Monera. Monera ini adalah organisme yang paling sederhana. Ciri-cirinya dia cuma satu sel saja. Karena itu disebut uniseluler. Nanti kita akan sampai juga pada bahwa sel itu terdiri dari 3 bagian. Pertama dinding sel, yang kedua protoplasma isi sel, yang ketiga adalah inti sel. Nah, pada Monera sifatnya juga ciri-cirinya yang kedua adalah prokaryotik, yaitu di mana inti selnya itu tidak mempunyai membran, belum punya membran inti selnya. Ya. Nah, tadi sudah disebutkan ada cuma satu saja, atau disebut uniseluler ya. Kemudian sifat yang ciri-ciri yang ketiga yaitu mikroskopik, karena ukurannya kecil, cuma satu sel, maka dia hanya bisa diamati dengan menggunakan mikroskop. Maka disebut ciri-cirinya mikroskopik. Nah, anak-anak sekalian, kita perlu tahu bahwa apa contoh daripada Monera. Monera itu ada 2 macam contoh yang kita bahas pada hari ini, yaitu bakteri dan gagang hijau. Kemudian cara hidupnya juga ada 2, yaitu satu yang disebut secara autotrof, 2 secara heterotrof ya. Nah, yang dimaksud dengan autotrof itu adalah Monera yang mampu membuat makanan sendiri. Nah, contohnya apa? Yaitu gagang hijau. Gagang hijau ini dia karena mempunyai klorofil, maka dia bisa membuat makanan sendiri, jadi mengolah bahan-bahan anorganik maupun organik dengan bantuan sinar matahari menjadi makanan. Contoh Monera yang autotrof itu Nitrosomonas namanya ya. Kemudian yang kedua yang secara heterotrof. Apa arti heterotrof? Lawan daripada autotrof, yaitu dia tidak bisa membuat makanan sendiri, dan karena itu dia bergantung kepada organisme lain. Nah, untuk heterotrof ini ada 2 macam pula. Ada yang bersifat merugikan, ada yang bersifat menguntungkan. Nah, contoh yang merugikan adalah ini Mycobacterium tuberculosis. Anak-anak insya Allah sudah tahu bahwa penyakit di paru-paru
TBC ini disebabkan oleh Mycobacterium TBC. Sifatnya jelas parasit karena merugikan orang yang kena penyakit TBC ini ya. Nah tentu kita nanti berusaha jangan sampai kita terkena penyakit TBC. Katanya penyakit TBC itu disebabkan karena kita selalu berada di ruang yang gelap, ruangan tidur kita nggak cukup cahaya matahari, bahwa dalam 40 hari bakteri TBC itu nggak bisa mati kalau ruangan tempat kita belajar, tempat kita tidur, tempat kita bekerja dan cukup cahaya matahari, karena sinar matahari itu mengandung sinar ultraviolet yang mampu membunuh bakteri TBC dalam waktu 20 detik. Nah, nanti kalian, ya kita lihat aja air isi ulang itu biasanya untuk mematikan bakteri yang ada di dalam air itu menggunakan sinar ultraviolet ya. Nah, kita lihat sekarang bakteri yang menguntungkan. Bakteri contohnya adalah bakteri Escherichia coli. Escherichia coli itu dia tinggal di usus besar di kolon. Nah, makanya disebut coli ya. Ada bakteri ini berfungsi untuk membantu pembusukan sisa-sisa makanan yang sudah tidak bisa diserap oleh darah, maka dibuang dulu melalui anus, tetapi sebelumnya harus dibusukkan dengan bantuan bakteri Escherichia coli. Jadi tetap sifatnya adalah parasit epifit. Epifit ini artinya dia tinggal di sisa-sisa organisme. Jadi tidak merugikan dia ya. Kalau parasit dia tinggal di organisme dan merugikan. Baik anak-anak sekalian, kita kembali melanjutkan. Jadi di sini nanti anak-anak pahami betul sifat-sifat daripada monera, ciri-cirinya, contohnya dan cara hidupnya ya. Baik anak-anak sekalian, itu nanti anak-anak bisa lihat di buku LKS kita halaman 56 ya. Buku pedoman ilmu pengetahuan alam yang anak-anak pegang itu halaman 56. Di sana ada kelihatan gambar juga pada saat kita membahas protista. Baik, sekarang kita lanjutkan tentang protista. Ya, protista itu adalah kingdom yang kedua. Dia lebih kompleks daripada monera. Tetapi masih bisa kita pelajari beberapa ciri-cirinya yang juga mungkin masih kayak monera. Protista itu ciri-cirinya yang pertama ada yang sifatnya uniseluler atau sama dengan monera yaitu satu sel. Dan tapi sudah mulai ada yang multiseluler, jadi lebih dari satu sel ya. Nah, kemudian ciri yang kedua dia bersifat eukariotik. Apa eukariotik ini? Yaitu intinya telah memiliki dinding membran inti. Jadi sudah ada lapisan atau membran untuk inti selnya. Ya. Kemudian karena dia bisa lebih dari satu sel, maka tentu bisa diamati secara makroskopik. Artinya dengan kita melihat tanpa bantuan mikroskop ya. Tapi kalau yang uniseluler juga harus dengan bantuan mikroskop atau mikroskopi ya. Nah, anak-anak sekalian, ada 3 macam protista. 3 macam protista, anak-anak bisa lihat gambar di halaman 57 ya. Di sana bisa kita lihat pertama adalah protista yang mirip dengan tumbuhan. Ini disebut algae ya. Nah,
Kenapa dia menjadi tumbuhan? Karena dia mengandung klorofil. Kalau dia mengandung klorofil berarti sifatnya autotrof, ya. Autotrof. Contohnya apa? Contohnya Laminaria sp dan Chlorella. Mungkin anak-anak pernah mengkonsumsi atau membeli atau mengetahui ada yang disebut Chlorella. Itu bisa berupa kapsul, bisa berupa cairan, ya. Chlorella itu adalah termasuk suplemen. Suplemen itu makanan tambahan yang bisa membuat kesehatan pada badan kita, ya. Itu disebut berasal dari protista yang namanya algae, ya. Nah, baik, yang kedua mirip protozoan. Mirip hewan itu contohnya protozoa. Nah, protozoa ini dia sudah memiliki alat gerak, walaupun dia hanya satu sel, tapi dia memiliki alat gerak, ya, yaitu bisa berupa bulu getah, bisa berupa bulu cambuk, bisa berupa elastisitas sel, dinding sel. Jadi dia bisa bergerak, tetap dia mungkin masih satu sel atau banyak sel, ya. Contohnya adalah amoeba spesies dan Paramecium spesies. Anak-anak pernah dengar sakit disentri. Dan sakit disentri itu disebabkan oleh amoeba disentri, ya. Dan ada lagi penyakit yang juga menyebabkan panas dingin, menggigil, demam atau malaria. Ini disebabkan oleh Paramecium spesies. Oke, anak-anak bisa lihat di halaman 57. Nah, itu adalah gambar dari amoeba yang bisa bergerak dengan mengubah badannya, ya. Jadi dia nanti akan bergerak. Kemudian yang kedua adalah Paramecium. Paramecium ini dinding selnya itu berisi bulu-bulu getah untuk menggerakkan dia, ya. Baik anak-anak, itu yang kedua. Masih ada satu lagi, yaitu yang ketiga, mirip dengan jamur. Jamur ini nanti kita pelajari di kingdom ketiga, kingdom C, ya. Itu dengan kata lain disebut fungi, ya. Kenapa jamur ini merupakan kingdom tersendiri? Ya, karena jamur ini dia termasuk organisme yang heterotrof. Semua heterotrof, jadi tidak bisa menghasilkan makanan sendiri, ya. Kenapa? Karena dia tidak mengandung klorofil, ya. Nah, apa contohnya? Contohnya Inthium sp dan Cerathiomyxa fruticolosa. Itu ada dua. Ini protista yang mirip jamur. Nah, ini nanti kita pahami yang mirip dengan jamur ini nanti dia sudah mengarah kepada jamur, ya. Sudah mengarah kepada jamur. Artinya dia selalu bergantung pada benda-benda lain, baik benda hidup maupun benda yang sudah mati. Maksudnya organisme, sisa-sisa organisme yang ada itu bisa ditumbuhi oleh jamur. Nah, baik anak-anak sekalian, kalau begitu kita sudah sampai pada bagian kingdom yang ketiga, yaitu fungi atau jamur. Nah, mungkin kita sehari-hari sering bergantung pada jamur, tapi juga sering kewalahan dibikin oleh jamur. Contohnya jamur kulit yang bikin kita gatal, ya. Contoh panu. Nah, kita masuk pada kingdom yang ketiga,
apa ciri-ciri daripada bumi atau jamur? Pertama, jamur itu tidak berklorofil. Kalau tidak berklorofil, pasti cara hidupnya heterotrof ya. Nah, jadi bergantung kepada organisme lain maupun sisa organisme. Kemudian dia masih sudah termasuk eukariotik, jadi sama dengan protista, yaitu intinya sudah mempunyai membran. Yang ketiga, dia sudah berdinding sel. Kalau tadi kita lihat namanya paramecium, dinding selnya itu masih lemah ya. Tapi kalau pada bumi itu sudah mulai kuat. Kenapa? Karena mengandung kitin. Kitin ini adalah zat untuk memperkuat dinding sel ya. Seperti kayu itu mengandung kitin. Nah, kemudian cara hidupnya ada dua juga, hampir sama dengan monera. Cara hidupnya ada dua. Tapi kalau monera ada yang mengandung klorofil, kalau ganggang atau kalau jamur ini tidak. Ya. Yang pertama adalah secara epifit. Secara epifit ini jamur yang hidup di sisa-sisa organisme seperti Divisio ascomycotina. Di sini ada divisionya, tapi nanti kita akan nama genus dan spesiesnya. Yang masuk Divisio ascomycotina, contohnya jamur roti. Jamur roti itu kalau kita ingin membuat roti, kita harus menggunakan jamur supaya roti itu bisa mekar dan kembang ya. Nah, nama jamurnya adalah Saccharomyces cerevisiae. Kemudian Divisio zygomycotina. Itu contohnya adalah jamur tempe. Jamur tempe. Ya, itu namanya Rhizopus oryzae. Jamur tempe ini cukup banyak dibutuhkan karena dengan memberi jamur pada kacang kedelai yang sudah direbus atau dikukus, maka nilai gizi daripada tempe itu akan lebih tinggi lagi ya. Nah, tentu termasuk jamur yang bermanfaat. Kemudian Divisio basidiomycotina. Ini yang sering kali juga kita konsumsi. Biasanya dibuat dari sisa-sisa tanaman padi ya, terutama dari sisa kulit padi atau merang. Makanya disebut jamur merang. Nama latinnya adalah Volpariella volpaceae ya. Ini adalah jamur-jamur yang epifit dan menguntungkan anak-anak ya. Tetapi untuk jamur-jamur yang parasit ya, parasit ini tentu dia hidupnya di organisme langsung. Mungkin di tubuh manusia, mungkin di tubuh hewan, mungkin juga di tubuh tumbuh-tumbuhan ya. Contohnya adalah Divisio dendromycota. Divisio dendromycota ya. Apa? Seperti jamur yang bisa merusak perkecambahan, umpamanya kita tanam biji kacang atau tanam bijian, biji kacang hijau, biji kacang tanah. Nah, pada saat dia sedang berkecambah, ditumbuhi oleh jamur, ya, maka campak itu pasti tidak bisa membesar ya. Nah, contohnya nama latinnya itu Helminthospora oryzae. Kemudian ada lagi jamur kulit. Jamur kulit ini yang bikin penyakit panon ya pada kulit dan gatal-gatal. Kemudian warna kulit menjadi blonteng-blonteng ya. Nah, ini namanya Taenia versicolor. Lalu contoh lain adalah jamur keputihan. Nah, ini biasanya ibu-ibu atau wanita ada gangguan gatal-gatal di alat kelaminnya, di vagina, mengeluarkan
cairan-cairan putih yang kurang baik ya. Ini disebabkan karena jamur yang namanya Candida albicans. Nah, anak-anak sekalian, jamur-jamur lain yang mungkin kita rasakan banyak manfaatnya, seperti umpamanya dalam pembuatan keju dan mentega, itu disebabkan oleh adanya jamur Streptococcus lactis ya. Kemudian ada lagi dalam pembuatan yogurt, itu juga masuk genus Streptococcus, tapi namanya Thermophilus ya. Itu pembuatan yogurt. Mungkin anak-anak senang makan keju, makan minum yogurt ya. Kemudian ada lagi yang bahannya dari air kelapa. Jadi air kelapa itu anak-anak bisa dimanfaatkan untuk makanan. Ya, namanya nata de coco. Nata de coco ini disebabkan oleh bakteri Azotobacter silenium. Ya, nah sekalian, kalau di Jawa Barat itu bungkil kacang tanah, ya, itu bisa dibuat oncom dan itu enak ya. Oncom ini juga dibuat oleh pengaruh dari jamur Monnilia phytophila. Monnilia phytophila. Warnanya agak oranye. Nah, inilah materi yang bisa kita sampaikan dan kita bahas pada hari ini tentang Kingdom Monera, Protista, dan Umi. Nanti anak-anak bisa jelas tulisannya pada halaman 56 dan 57. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas kingdom lantai dan animalia atau animalia. Dan kingdom ini materinya cukup banyak.